Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Anak ustazah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tafsir kita, yaitu pada bab setelah keikhlasan beribadah, yaitu bab kesopanan bertamu. Silakan anak-anak ustazah buka halaman 122, pelajaran 22. Sebelumnya ustazah akan bacakan ayatnya tentang tema kita kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Surah An-Nur ayat 72. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tadkhulu, janganlah kalian masuk buyutan, rumah seseorang, ghairu buyutikum, yang bukan rumah kalian. Jadi kita tidak boleh masuk yang bukan rumah kita di sini ya. Hatta tasta'nisu, sehingga kamu lebih dahulu mendapatkan izin. Nah, jadi kita di sini diperintahkan oleh Allah untuk tidak boleh memasuki rumah yang bukan rumah kita sampai kita mendapatkan izin dari si pemilik rumah. Kemudian disyariatkan lagi selanjutnya wa tusallimu ala ahliha, dan kita diperintah untuk memberi salam kepada penghuninya atau kepada pemilik rumah tersebut. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itulah baik bagi kalian jika kalian termasuk orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Islam itu sangat perfect sekali ya. Jadi yang diatur bukan hanya masalah ibadah mahdhah, ibadah wajib, tetapi di sini bertamu saja kita juga diatur dalam norma-norma agama Islam. Ya. Sebenarnya dalam buku ini akan dijelaskan banyak sekali tentang adab bertamu, tetapi ustazah akan jelaskan setengahnya dulu, yaitu tentang adab bertamu. Yang pertama, adab bertamu yang diajarkan dalam Islam adalah berpakaian yang rapi dan pantas. Ketika kita ingin mengunjungi seseorang atau kita dikunjungi oleh seseorang, kita disyariatkan untuk menutup aurat dengan pakaian yang rapi dan pantas, tapi tidak perlu berlebih-lebihan. Nah, ini sesuai dengan surah Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Makanya di sini kita diminta untuk berpakaian rapi dan pantas. Kenapa? Karena kebaikan itu untuk diri kita. Kalau kita melakukan sebuah keburukan itu juga akan kembali kepada kita. Kemudian yang kedua, apa itu adab bertamu? Nah, ketika kita berkunjung ke tempat saudara kita atau ke tempat sahabat kita, nah kita minta di sini untuk memberi isyarat. Nah, jadi memberi isyarat, nggak boleh selondong boy. Nah, anak-anak ustazah datang langsung masuk gitu ya, atau nggak sopan ya, tiba-tiba langsung menyerobot. Nah, itu tidak boleh, itu dilarang oleh Islam. Kita disyariatkan di sini seperti tadi, hatta tasta'nisu. Boleh kita masuk ke rumah seseorang ketika kita sudah dapat izin dari pemilik rumah gitu ya. Wa tusallimu ala ahliha, dan memberi salam. Nah, di sini diminta untuk memberi isyarat dan salam. Misalnya dengan mengetuk pintu. Bagaimana adabnya? Ketika kita mengetuk pintu, setelah mengetuk pintu sebelum dibuka oleh yang memiliki rumah, kita mengucapkan salam. Nah, antum berbalik, jangan memandang ke arah pintu, tapi membelakangi. Kenapa? Bisa jadi di dalam rumah belum siap untuk menutup aurat, atau misalnya rumahnya masih berantakan, belum siap untuk menyambut tamu. Jadi kita diminta untuk tidak menghadap ke arah rumah. Nah, begitu ya. Kemudian bertanya, boleh masuk tidak gitu ya. Minta izin gitu. Kalau memang dibolehkan baru masuk. Walaupun sudah dibuka pintunya, dia sudah menjawab salam, kalau pemilik rumah belum menyilahkan kita untuk masuk, kita juga dilarang masuk. Kemudian adab yang ketiga. Nah,
jangan mengintip ke dalam rumah seperti yang Ustazah sampaikan tadi. Ketika sudah memberikan isyarat dengan mengetuk pintu atau sudah mengucapkan salam, anak Ustazah jangan mengintip. Kita tunggu sampai pemilik rumah itu memberikan izin untuk kita masuk ke rumahnya. Kemudian yang keempat, meminta izin maksimal 3 kali. Nah, kalau kita sudah salam 3 kali kok nggak dibuka juga, kita merasa di rumah itu ada orangnya tetapi kok nggak dibuka, berarti kita tidak mendapatkan izin. Kita nggak boleh maksa untuk masuk ke dalam rumah. Kalau sudah 3 kali nggak dapat izin, ya udah. Kalau misalnya hajat kita tidak terpenuhi, mungkin kita nanti bisa menulis pesan bahwasanya kita sudah datang, atau kita bisa menyampaikan lewat telepon atau SMS. Nah, seperti itu, tapi tidak perlu memaksakan diri sampai berulang kali sehingga yang memiliki rumah atau si tuan rumah tidak nyaman. Jadi pulang aja ya kalau udah 3 kali nggak dapat izin, nggak boleh maksa. Kemudian yang kelima, memperkenalkan diri sebelum masuk. Nah, misalnya antum bertamu ke rumah Ustazah, Assalamualaikum, kemudian dijawab oleh Ustazah, Waalaikumsalam, siapa? Nah, antum perkenalkan diri, ini si fulan Ustazah, kami mau jumpa, dia mau disampaikan. Nah, ketika sudah dapat izin baru masuk. Kenapa memperkenalkan diri? Karena di sini perlu kehati-hatian. Seandainya di dalam rumah itu seorang akhwat, yang bertamu seorang ikhwan. Nah, kalau tidak memperkenalkan diri, seorang akhwat yang tidak ada mahramnya tidak boleh menerima tamu seorang ikhwan yang juga tidak ada mahramnya. Jadi kasih tahu dulu, oh itu siapa? Oh, kalau tamunya laki-laki, yang di dalam perempuan mungkin cukup dari dalam rumah aja, misalnya mau ketemu siapa, ada pesan apa, nanti disampaikan. Jadi tidak perlu menerima tamu berdua-duaan seperti itu. Nah, mungkin 5 dulu ya tentang adab bertamu, yaitu dengan yang pertama tadi apa anak Ustazah? Ya, yang pertama adalah dengan berpakaian yang rapi dan pantas. Kemudian yang kedua, memberi isyarat dan salam ketika datang. Yang ketiga, jangan mengintip ke dalam rumah. Kemudian yang keempat, meminta izin maksimal sebanyak 3 kali. Yang kelima, memperkenalkan diri sebelum masuk. Insya Allah kita lanjutkan lagi di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.